project kali ini gue bakal ngerakit model kit Tamiya Nissan Skyline R32. Nah, sekarang kita unboxing dulu. Nah, di sini ada model kitnya. Di sini juga ada bagian parts yang bening-beningnya. Nah, di sini juga ada si chassis-chassisnya atau pelek dan part-part lainnya. Nah, di sini juga ada kertas sama buku panduannya untuk merakit si model kitnya. Di project kali ini juga gue bakal pakai pelek dari brand Oshima yang udah gue custom. Nah, cara customnya udah gue share, udah gue bikin videonya di video sebelumnya. Nah, lanjut ke tahap persiapan. Di sini kita cek dulu kayak biasa, kayak di konten sebelumnya. Gue selalu cek juga barangnya. Takutnya ada yang baret terus segala macam, jadi harus dicek dulu. Nah, ini juga sekalian gue potong part-partnya dari runnernya. Nah, lanjut ke tahap pengerikan. Kenapa di sini gua ngerik si model kit yang punya gua ini? Karena kalau buat gua pribadi, kalau nggak dikerik itu kayak apa ya? Kayak si gap antara body atau pintu sama bagasi atau kap sini tuh kayak nggak ada aja, terlalu rata. Jadi buat gua biar kayak kesannya lebih hidup, ya gua kerik aja gitu. Nah, setelah gue kerik tadi, gue lanjut biasanya gue amplas ya, pakai amplas sponge dari brand DSPIAE yang grade 400. Nah, setelah gue kerik, biasanya gue langsung amplas karena hasil kerikan tuh biasanya nggak begitu rata, jadi kayak lebih kasar dan rada tajam. Nah, di sini juga harus dicek ya, soalnya ada garis-garis dari si moldingnya itu nggak rata. Ada beberapa pas nih kayak di bumper tuh, nah itu ada yang muncul gitu tuh dari moldingnya, nggak perfect dari molding pabriknya, jadi harus diampas juga. Nah, lanjut ke tahap pengecatan. Di sini gue bakal ngewarnain model kitnya pakai warna silver dari Mistel Color yang kodenya C8. Sebelum ke tahap pengecatan warna utama yang silver ini, gue udah pakai warna dasar atau primernya dari Mr. Surfacer yang grade 1000. Nah, sama finishingnya tuh pakai Mr. Surfacer juga yang finishing 1500 yang white. Kalau di Mr. Surfacer yang 1000 itu dia warnanya grey. Jadi kenapa gue pakai Mr. Surfacer atau gue primer dulu mau pakai warna dasar ya, karena kan tadi habis gue amplas itu kan banyak baret-baretnya, jadi ditutup pakai 2 Surfacer tadi gitu.
warna cat velgnya gue juga pakai warna dari Mr. Color yang warna hitam dengan kode C2. Untuk bagian interior atau dashboard gue pakai warna XF63 German Grey dari brand Tamiya. Itu juga beberapa interior gue pakai itu sih. Tapi kalau untuk joknya gue pakai warna hitam. Untuk joknya gue kasih warna hitam flat black dari Tamiya yang kodenya XF1. Di sini juga gue pakai custom jok 3D print yang ala-ala Recaro. Ini Recaro sih sebenarnya, tapi yang model balap yang bucket seat gitu. Nah, lanjutnya di sini gue detailing atau masang stiker airnya dibantu pakai cairan Tamiya Markfit, soalnya tuh biar kayak kalau bisa dibilang tuh ngelembekin lah, jadi biar nggak begitu kaku, jadi cepet nempel lah gitulah kalau secara kasarnya. Untuk beberapa detail yang gua cat juga parts-partnya ini gue pakai warna flat aluminium dari Tamiya ya, XF16. Nah, di sini juga gue pakai untuk detailing si akinya atau baterai pakai Mr. Color C3 Red. Juga gue pakai Mr. Color C9 Gold. Sebenarnya ini nggak harus untuk kaliper, nggak harus warna C9 Gold ya, bisa ya kreasi lo sendiri. Kalau gue entah kenapa suka gue pakai warna gold kayak gini, jadi kayak lebih hidup ya mobil, nggak mati tapi nggak mentereng, nggak norak sih buat gue ya. Untuk shock breakernya gue rada terinspirasi dari Ohlins, dan Mr. Color juga ada yang nyediain warnanya rada mendekati warna Ohlins, yaitu Mr. Color C58 Orange Yellow. Tapi bebas sih, nggak harus warna ini ya, suka-suka lo aja. Kalau gue lagi pengen pakai warna Ohlins, gue rada pengen pakai warna tan sih, cuma agak susah ya ngedekatinnya, jadi gue pakai warna Ohlins aja deh. Nah, lanjut ke tahap clear coating. Di sini gue pakai Mr. Color C46 yang clear. Buat gue pribadi sih Mr. Color C46 yang clear ini kayaknya yang paling basic deh, soalnya kinclongnya itu hasil akhirnya tuh ya standar aja, nggak yang paling kinclong. Tapi kalau lo beli yang lebih mahal itu pasti bakal hasilnya lebih bagus lagi sih. Tapi untuk saat ini sih gue udah cukup puas dengan Mr. Color yang C46, jadi it's okay.
Nah, lanjut ke tahap poles. Di sini gue pakai obatnya itu dari Turtle Wax Polishing Compound ya. Sebenarnya harusnya sih secara logika bisa ya pakai brand-brand lain brand-brand otomotif lain, tapi di sini gue pakai yang ada aja karena gue di sini ngerjainnya di garasi. Jadi ya gue ambil aja ini garasi, dan ya kalau ini works ya gue pakai aja. Oh ya, tapi ini sebelumnya bodinya udah gue ampas. Kalau nggak salah dari grade 1000 sampai grade 5000. Jadi hasilnya bisa lebih kinclong lagi kayak cermin. Lanjut ke tahap pemasangan. Di sini gue ya masang semua apa yang sudah gue cat ya, apa yang udah gue detailing. Jadi ini mulai dari mesin, chassis, semuanya interior gue pasang di tahap ini semuanya. Dan untuk pengelemannya atau ngerekatinnya itu gue pakai ada 3 lem ya. Lem dari yang Tamiya yang super thin kalau nggak salah, terus lem uhu untuk part-part yang rada gede dan nggak begitu terlihat lah, maksudnya jadi nggak ada bleber di gapnya. Itu gue biasa pakai lem uhu, dan itu yang tersembunyi. Soalnya kenapa gue pakai uhu juga, biar apa ya, biar kalau misalnya sewaktu-waktu gue pengen lepas lagi itu dia nggak terlalu keras tapi nggak terlalu lembek juga, jadi uhu cukup aman. Cuma uhu itu harus hati-hati, jangan terlalu bleber, soalnya itu rada destruktif sama buat catnya ya. Dia bikin ngelunturin cat, kayaknya dia ya ada bahan kimia yang bikin cat itu ya kehajar lah sama dia. Jadi harus hati-hati banget, pemakaiannya harus dikit banget. Jadi ya harus hati-hati lah kalau pakai uhu. Sama yang lem terakhir itu gue pakai lem Fox atau lem putih lah buat si masang lampunya. Soalnya kalau pakai lem putih itu dia hasil akhirnya transparan, jadi itu cocok banget buat untuk nempelin mika lampu. Jadi kalau pas dipasang tuh lama-lama dia pas ngering jadi transparan, jadi nggak bakal kelihatan gitu. Nah, ini hasil jadinya dan beberapa parts yang udah di custom ke si model kit ini. Thank you udah nonton, subscribe jangan lupa ya. Thank you.